Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai ilmu dan paradigma. Sebelum beranjak ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama ada Luindah Sriwahyuni dengan NIM 1009. Yang kedua ada Ibu Doka Wahyu Arsandi dengan NIM 1090. Yang ketiga ada Inyoman Triyorizka Rimbawa dengan NIM 1099. Yang keempat ada Made Turangga Mandala Yuda dengan NIM 1149. Dan yang terakhir ada Ninyoman Monika Alfionita dengan NIM 1148. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai perubahan revolusioner teori dan paradigma Penstuit Equilibrium. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin banyak paradigma yang baru dan pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dan ketertarikan yang semakin erat antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, bagaimana sih pengetahuan tersebut bisa berubah? Nah, pernyataan ini telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Para pengikut Darwin dengan gagasannya tentang pertumbuhan menyatakan bahwa perubahan kumulatif masih jauh dari memadai untuk menjelaskan perubahan dalam bidang ilmu dan pertumbuhan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bahkan pada dasarnya secara garis keturunan muncul dalam bentuk equilibrium seperti bentuk-bentuk terdahulu dan spesies baru muncul dengan tiba-tiba melalui perubahan yang secara tiba-tiba. Proses yang ada yang menunjukkan diuraikan dalam keenam teori, yaitu teori individu, grup, organisasi, bidang ilmu, spesies biologis, dan teori induk. Nah, jadi untuk masing-masing teori, Penstuit Equilibrium menawarkan 3 komponen pokok, yaitu struktur yang mendalam, periode keseimbangan, dan periode revolusioner. Nah, jadi peranan dalam bab ini adalah aplikasi paradigma Penstuit Equilibrium dalam bidang ilmu secara umum dan dalam bidang akuntansi secara khusus. Nah, jadi secara garis besar perkembangan paradigma akuntansi itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman atau bahkan perkembangan dari suatu bisnis yang dijalankan oleh suatu entitas tertentu. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Monika Alfionita, NIM 18170512448. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori umum Kuhn tentang revolusioner ilmiah, di mana teori tentang revolusi pengetahuan menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Kuhn melukiskan kemajuan sains dalam konsep dasar dari proses kemajuan yang terdiri dari anomali, penemuan ilmiah, krisis ilmiah, dan respon terhadap krisis itu, penjabaran krisis tersebut. Dua konsep yang ditemukan Kuhn adalah paradigma dan norma sains. Paradigma adalah pencapaian ilmiah yang memiliki 2 karakteristik, yaitu yang pertama keunggulan yang mampu menarik penganut-penganut dan yang memberikan kesempatan kepada praktikan berupa masalah-masalah yang dipecahkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fokus perhatian dalam teori dari revolusi pengetahuan adalah pendefinisian dalam pandangan pertama Kuhn mengenai kemunculan dan kegagalan suatu paradigma yang merupakan akibat dari faktor politik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luindah Sriwahyuni dengan NIM 18170510009. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori umum ilmu dan paradigma. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu ada konsep paradigma.
Pertama yaitu ada perubahan-perubahan revolusioner, teori-teori dan paradigma equilibrium tersela. Selama periode equilibrium, sistem akan menjaga dan melaksanakan pilihan dari struktur dalam mereka. Sistem akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang melindungi struktur dalam dari gangguan internal dan eksternal, dan bergerak secara perlahan mengikuti jalur yang telah ditemukan dalam struktur. Kedua yaitu ada teori umum Kuhn tentang revolusi ilmiah. Struktur adalah suatu jaringan kerangka kerja atau pilihan-pilihan yang terindependen dari suatu konfigurasi dasar yang menyusun unit-unit suatu sistem. Baik, yang kedua yaitu ada macam-macam paradigma. Yang usulan-usulan di bawah ini dibuat oleh terbitan dari American Accounting Association pada tahun 1997 yang berjudul Statement of Theory Applicants. Paradigma-paradigma berikut ini disusulkan oleh terbitan tersebut. Pertama, paradigma antropologis. Kedua, paradigma laba sebenarnya. Ketiga, paradigma keputusan. Keempat, paradigma kegunaan keputusan atau pengambilan keputusan. Kelima, paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu. Dan yang keenam yaitu paradigma informasi atau ekonomi. Berikutnya ada paradigma antropologis atau induktif. Pertama, praktik-praktik akuntansi yang sudah ada. Kedua, sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Para pendukung dari pandangan ini menyatakan secara umum bahwa teknik-tekniknya dapat diperoleh berdasarkan atas penggunaan mereka yang telah teruji. 4 teori dapat dipertimbangkan sebagai bagian paradigma antropologis atau induktif, yaitu ekonomi informasi, model analitis atau keagenan, peralatan laba, hipotesis, manajemen penghasilan, dan teori positif dari akuntansi. Berikutnya ada paradigma laba sebenarnya atau induktif. Yang pertama, penyusunan suatu teori akuntansi pada metode lain selain metode biaya historis. Kedua yaitu suatu konsep laba yang ideal pada metode lain selain metode biaya historis. Manel menyatakan suatu konsep laba ideal adalah sebagai berikut. Terdapat suatu definisi yang tepat dari laba dalam artian akuntansi adalah suatu peningkatan kekayaan bersih. Berikutnya ada paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Chambers tidak mengejar pandangan mengenai paradigma kegunaan atau model keputusan. Ia lebih memilih untuk mendasarkan suatu teori akuntansi berdasarkan atas kegunaan dari setara kas lancar daripada para model-model keputusan dari kelompok-kelompok pengguna tertentu. Menurut May, akun keuangan digunakan sebagai laporan mengenai kepengurusan, suatu basis bagi kebijakan fiskal, suatu kriteria mengenai legalitas dan dividen, suatu pedoman untuk menyadarkan aktivitas dividen, dan kelima yaitu suatu basis bagi pemberian kredit. Adapun paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar agregat. Secara umum kegunaan keputusan dari variabel-variabel akuntansi dapat diperoleh dari perilaku pasar agregat atau yang disajikan oleh Gondes dan Dopach, bahwa hanya dapat dampak-dampak dari prosedur atau spekulasi akuntansi alternatif yang dapat dinilai dari perilaku pasar agregat. Kemudian ada paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu. Para penyokong paradigma ini berpendapat bahwa secara umum kegunaan keputusan dan variabel akuntansi dapat didapatkan dari perilaku manusia. Dan yang terakhir ada paradigma informasi atau ekonomi. Adapun komponen-komponennya yaitu pertama, seperangkat tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada tiap-tiap periode dalam suatu rentang waktu. Kedua yaitu fungsi pengembalian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode berlangsung. Hubungan antara peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa datang. Keempat, peristiwa dan sinyal-sinyal dalam sistem informasi termasuk senyawa-sinyal dari masa lalu dan masa datang. Perkenalkan, saya Madi Turungga Mandala Yuda, NIM 1817051149. Di sini saya sebagai penyaji akan membahas mengenai materi pandangan Ritzer mengenai ilmu dan paradigma akuntansi. Hal utama dari teori umum mengenai revolusi ilmiah adalah definisi yang tepat dari konsep suatu paradigma. Penggunaan istilah ini oleh Kuhn memiliki arti yang berbeda dan tidak konsisten.
Definisi sempit yang diberikan oleh epilog dari edisi kedua bukunya masih dianggap kabur. Definisi tersebut tidak berhasil mengurangi kritik-kritik keras yang diarahkan kepada perubahan pandangan bahwa paradigma mengalami kenaikan dan penurunan sebagai akibat dari faktor-faktor politis, menjadi pandangan yang melihat bahwa satu paradigma lebih unggul dari paradigma yang lain karena alasan-alasan yang benar termasuk akurasi ruang lingkup, kesederhanaan, keberhasilan, dan sejenisnya. Seperti misalnya Ritzer yang menentang dengan mendukung pandangan pertama dan berpendapat bahwa munculnya paradigma pada dasarnya adalah merupakan sebuah fenomena politis. Ritzer menyatakan suatu paradigma lebih unggul dari yang lain karena para pendukungnya memiliki lebih banyak kekuasaan daripada mereka yang mendukung paradigma-paradigma lawan, dan bukannya karena paradigma mereka lebih baik daripada para pesaingnya. Sebagai contoh, paradigma yang para pendukungnya mengendalikan jurnal-jurnal yang paling berpengaruh di satu bidang ilmu dan karenanya menentukan apa yang diterbitkan akan memiliki kemungkinan besar mendapat keunggulan awal daripada paradigma yang mendukung kurang memiliki akses ke keluaran-keluaran bergengsi bagi hasil pekerjaannya. Demikian pula posisi kepemimpinan yang di bidang yang bersangkutan kemungkinan besar diberikan kepada para pendukung dari paradigma yang berusaha untuk harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit terluas dari konsensus di dalam suatu ilmu pengetahuan dan berfungsi untuk membedakan suatu komunitas ilmiah dan subkomunitas dari komunitas yang lain. Ritzer menggolongkan dan mengaitkan exemplar dan contoh teori mode dan instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen dasar suatu paradigma yang muncul dari definisi Ritzer. Yang pertama, suatu contoh atau suatu bagian pekerjaan yang menjadi sebuah model bagi mereka yang bekerja dalam paradigma. Yang kedua, suatu gambaran dari objek permasalahan. Yang ketiga, teori, dan yang terakhir adalah metode dan instrumen. Baik, perkenalkan saya Iputu Oka Wahyu Arsani dengan NIM 18170511090 akan menjelaskan materi mengenai ilmu akuntansi. Baik, penelitian akuntansi didasarkan pada sekumpulan asumsi umum tentang ilmu dan masyarakat sosial dan telah menghasilkan perdebatan yang sehat tentang bagaimana memperkaya dan mengembangkan pemahaman kita tentang praktik akuntansi. Aliran utama dalam penelitian akuntansi memandang secara sejajar antara ilmu fisik, sosial, dan akuntansi justifikasi dalam proses penghitungan hipotetik deduktif. Dari penjelasan secara ilmiah dan perlunya konfirmasi terhadap hipotesis tersebut. Situasi dalam penelitian akuntansi telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa situasi telah berubah untuk mendukung agenda penelitian yang dinamis. Seperti adanya bukti transformasi akuntansi ke dalam ilmu-ilmu yang benar-benar secara penuh diakui sebagai ilmu normal dengan paradigma-paradigma yang bersaing dan berusaha menegakkan dominasi. Selanjutnya yaitu adalah dekonstruksi. Berbagai tulisan akuntansi tentang paradigma atau teori akuntansi tertentu menyatakan bahwa paradigma dan teori tersebut seharusnya tidak memiliki hak-hak istimewa dibandingkan bentuk-bentuk pengetahuan atau tulisan akuntansi lainnya. Tulisan tersebut digunakan untuk menjamin kewenangan atau hegemoni suatu paradigma dan kepentingan tertentu. Sebagai penghambat produksi pengetahuan lainnya, dekonstruksi dalam penelitian akuntansi mengundang banyak upaya untuk mengungkap asumsi tersembunyi dalam tulisan akuntansi. Diasumsikan bahwa seluruh wacana ilmiah bidang akuntansi, termasuk uraian historis, pada dasarnya restoris. Para penganut dekonstruksi akuntansi akan mengkritik tulisan akuntansi melalui berbagai teknik, termasuk demitologizing, desinonizing,
devaluing dan devaluing atau devamin. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.